teman-teman, apakah kalian tahu apa itu informatika? Jadi, informatika merupakan ilmu yang baik mempelajari terkait penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Disiplin ilmu ini mencakup beberapa macam bidang, termasuk di dalamnya sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Secara umum, informatika mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, serta menampilkan dalam bentuk informasi. Aspek dari informatika lebih luas dari sekedar sistem informasi berbasis komputer saja, tetapi masih banyak informasi dan belum diproses dengan komputer. Informatika mempunyai konsep dasar, teori, dan perkembangan aplikasi tersendiri. Informatika dapat mendukung dan berkaitan dengan aspek kognitif sosial, termasuk tentang pengaruh serta akibat sosial dari teknologi informasi pada umumnya. Penggunaan informasi dalam beberapa macam bidang seperti bioinformatika, informatika medis, dan informatika yang mendukung ilmu perpustakaan merupakan beberapa contoh yang lain dari bidang informatika. Materi selanjutnya, informatika dan profil pelajar Pancasila. Semua pelajaran dalam kurikulum Indonesia ditunjukkan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Lalu, apa itu definisi profil pelajar Pancasila? Rumusan profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan ini memuat 3 kata kunci: pelajar sepanjang hayat, kompetensi global, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Profil tersebut dinyatakan dalam 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Informatika akan membantu kalian untuk menyiapkan diri sebagai warga dunia digital, yaitu dunia maya melalui internet. Di dunia digital, karakter warga digital yang baik pula. Di dunia digital, warga digital juga perlu membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang menumbuhkan dunia nyata. Kalian harus berkarakter baik di dunia nyata maupun dunia digital. Bagi pelajar Indonesia, karakter yang baik ini dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila. Melalui mata pelajaran informatika, kalian juga akan belajar menumbuhkan karakter-karakter tersebut, warga dunia nyata maupun sebagai warga dunia maya. Saat membahas materi tentang berpikir komputasional, analisis data, program, dan dampak sosial informatika, kalian akan mengasah kemampuan bernalar kritis dan kreatif. Cara berkomunikasi yang baik dengan sesama juga menunjukkan akhlak yang mulia. Materi yang ketiga, apa yang dipelajari pada mata pelajaran informatika SMP. Teknik komputer adalah bidang ilmu yang mempelajari perencanaan, pengembangan, dan sistem berbasis komputer. Teknik komputer merupakan gabungan dari ilmu dan teknik elektro.
Di Indonesia, istilah yang digunakan untuk program studi teknik komputer adalah teknik komputer. Dalam jurusan teknik komputer, kalian akan mempelajari berbagai aspek teknis terkait pengembangan dan pengelolaan sistem komputer. Kalian akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dunia teknologi. Jaringan komputer dan internet adalah dua hal yang saling berkaitan, tetapi berbeda. Jaringan komputer merupakan koneksi antara dua atau lebih komputer atau perangkat yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Jaringan komputer dapat digunakan untuk keperluan internal organisasi atau rumah tangga. Internet merupakan jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan data dari jarak jauh, seperti situs web, layanan email, dan media sosial. Analisis data adalah proses sistematis untuk mengolah, menginterpretasikan, dan menguraikan data agar diambil kesimpulan yang bermanfaat. Analisis data merupakan langkah penting dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Analisis data dapat dilakukan dalam berbagai konteks seperti di dunia kerja dan di bangku sekolah. Di dunia kerja, analisis data dapat membantu perusahaan untuk memahami tren, menginterpretasikan peluang, dan menghindari risiko. Analisis data juga dapat digunakan untuk membuat ramalan, menentukan target, dan mendukung keputusan bisnis. Di bangku sekolah, analisis data biasanya dilakukan dalam tugas penelitian, skripsi, atau disertai analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dari rumus masalah yang ditentukan. Beberapa tahap dalam proses analisis data adalah pengumpulan data, penyusunan data, pengelolaan data, pengujian hipotesis, pembuatan laporan hasil. Beberapa jenis analisis data yang diutamakan adalah deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Dampak sosial informatika dapat berupa dampak positif maupun negatif. Di antaranya, dampak positif memudahkan komunikasi, memudahkan pemerintah dalam sosialisasi kebijakan, memudahkan akses informasi bagi pelaku bisnis, memudahkan konsumen mencari barang atau jasa, memudahkan murid mengakses pengetahuan dari berbagai media sosial dan internet, dan memudahkan penyebaran karya. Dampak negatif menyebarkan informasi yang salah, maraknya penyebaran hoaks, maraknya ujaran kebencian di media sosial, penyebaran konten-konten negatif berupa pornografi, radikalisme, dan penghinaan, kecanduan internet dan game, berkurangnya aktivitas sosial, berkurangnya aktivitas fisik, potensi kehilangan pekerjaan. Dampak sosial adalah pengaruh tidak langsung dari objek analisis yang terjadi pada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Programming merupakan proses pembuatan aplikasi yang di dalamnya melibatkan berbagai jenis tugas, mulai dari desain program, menginterpretasikan struktur data dan algoritma, melakukan analisis coding, testing, hingga debugging. Artinya, coding merupakan salah satu bagian dari programming. Programming merupakan proses pembuatan aplikasi yang di dalamnya melibatkan berbagai jenis tugas, mulai dari desain program, mengimplementasikan struktur data dan algoritma, melakukan analisis coding, testing, hingga debugging. Artinya, coding merupakan salah satu bagian dari programming. Tabel 1 menunjukkan daftar materi dan aktivitas yang akan kalian lakukan selama belajar informatika di kelas 9 ini. Dari daftar kegiatan ini, kalian bersama guru dapat membuat rencana urutan kegiatan yang akan dilaksanakan baik di semester ganjil maupun semester genap. Kegiatan inti: eksplorasi, mengamati sumber yang relevan,
tentang pengertian dasar dari internet dengan cermat dan kritis, mengamati sumber yang relevan tentang sejarah perkembangan internet dengan cermat dan kritis. Peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang pengertian dasar dari internet. Internet bersumber dari media cetak, koran, majalah, tabloid, atau buku panduan. Peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang sejarah perkembangan dari internet bersumber dari media cetak, koran, majalah, tabloid, atau buku panduan. Elaborasi. Peserta didik membentuk kelompok diskusi secara demokratis. Peserta didik berdiskusi secara disiplin, demokratis, dan saling menghargai pendapat temannya untuk menemukan informasi di media cetak, buku, majalah, tabloid tentang pengertian dari dasar internet. Peserta didik mengamati tayangan tentang pengertian dasar dari internet secara cermat dan disiplin. Peserta didik mengamati tayangan tentang sejarah perkembangan dari internet secara cermat dan disiplin. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi tentang pengertian dasar dari internet dengan cerdas dan logis. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi tentang sejarah perkembangan dari internet dengan cerdas dan logis. Sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar. Untuk menyelesaikan masalah, memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi, memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif.